Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi berkegiatan di kebun ground bonsai, di mana saya di video beberapa hari yang lalu sudah saya berbagi ya untuk serba-serbi persiapan untuk membuat bahan bonsai waru ekspos akar dari nol. Sudah saya persiapkan lahannya dan beberapa untuk bahan-bahan bonsainya yang sudah di polybag, kemudian dinding groundnya secara bertahap ya tentunya, karena di sini saya nanti mau menanam sekitar 20 bahan yang saya mau budidaya. Saya memanfaatkan lahan yang kosong yang dulu pernah saya update juga untuk teman-teman bahan bonsai waru ekspos akar, dan alhamdulillah sudah banyak sudah habis semua ya, diambil sama teman. Di sini saya mau berbagi untuk teman-teman media tanamnya seperti apa, kemudian tata letak untuk kita konsep akar yang terekspos untuk bahan waru ini. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman. Oke, langsung saja ya, simak videonya untuk teman-teman. Untuk media tanam ini saya tidak perlu ulangi lagi, cuman konsepnya untuk perbandingan tergantung material. Ini tadi sedikit saya perbanyak untuk media tanamnya yang sekam. Karena apa? Untuk material utamanya pasir ini sangat halus sekali, makanya saya perbanyak untuk sekamnya untuk membantu keporosannya. Oke, bagaimana tata letak untuk penempatan media tanam dan persiapan untuk dinding ground bahan bonsai waru ekspos akar ini akan saya spilkan, saya sampaikan untuk teman-teman. Di sini saya mau lakukan untuk budidaya program membuat bahan bonsai waru ekspos akar dari nol. Sebenarnya di lahan sini, di lahan sempit ini dulu pernah saya budidaya juga untuk waru ekspos akar, ada sekitar 16 kalau tidak salah ya, sudah saya panen dan alhamdulillah sudah diambil sama teman. Dan awal saya berbudidaya di lahan sini saya pernah spill awal tanam hingga panen. Terus di sini juga beberapa hari yang lalu pernah saya update ya untuk
serba-serbi kegiatan berkebun. Ini sudah saya persiapkan untuk bibitnya yang sudah saya tanam di polybag, siap untuk kita tanam. Dan untuk dinding ground longnya sudah saya persiapkan juga. Untuk posisi yang di atas, yang ini ukurannya untuk dinding ground longnya, ini potongan karpetnya 50-50 ya, saya konsep seperti ini. Dan untuk dinding ground yang posisinya nanti di bawah juga sudah saya persiapkan. Sebelum kita melakukan pengisian media tanam pada dinding karpet, usahakan kita antisipasi sejak dini ya, dimana biasa kalau media tanam itu banyak sekali untuk hama tanah. Tidak perlu saya jelaskan seperti apa hama tanah, contohnya ya seperti semut ataupun cacing atau hama tanah yang lain. Jadi kita harus antisipasi. Kalau bisa, usahakan untuk teman-teman kita gali dulu ya di sini, menyesuaikan lingkar karpet. Untuk kedalaman variatif, bisa 20 atau 30 cm, semakin dalam semakin bagus. Nah, setelah itu kita kasih furadam yang serbuk. Fungsinya furadam yang serbuk kita taburkan paling dasar untuk mencegah hama tanah naik ke atas. Nah, setelah itu kita isi pakai bubuk kandang yang baru, enggak apa-apa ya, kotoran bubuk kandang, entah itu kotoran sapi atau kambing yang baru enggak apa-apa, kotoran-kotoran bekas daun-daun yang biasanya di kandang itu banyak sekali kita taruh enggak apa-apa. Kemudian kita timbun pakai bekas galian itu tadi nyampe rata, kemudian baru kita taruh untuk dinding groundnya di atas ini. Kemudian kita isi media tanam yang sudah saya aplikasikan tadi nyampe penuh sekian. Makanya untuk media tanam yang saya aplikasikan tadi di depan, untuk pupuknya saya kasih sedikit, tidak terlalu banyak untuk perbandingannya. Kalaupun teman-teman punya lebih pupuk fermentasi, pupuk kandang bekas kotoran sapi atau kambing fermentasinya banyak, dikasih full juga tidak apa-apa. Nah, baru nanti ke tahap untuk pemasangan dinding ground longnya di atas. Jangan takut teman-teman, biasanya untuk teman-teman takutnya untuk bahan atau bibit kita yang di polybag, tentunya akarnya masih ada beberapa banyak yang baru yang masih putih. Jangan takut mati tersentuh oleh bubuk kandang yang baru tadi, karena posisinya di bawah ya, jadi tentunya tidak menyentuh lagi ke akar yang baru. Apalagi di sini nanti masih ada penempatan dinding ground longnya yang naik ke atas. Nah, di saat akar itu nanti jalan ke bawah, nggak mungkin ya 1 minggu atau 2 hari akar menembus dari ketinggian dinding ground long yang di atas 50 cm, kemudian masih ditambah ini lagi, tidak mungkin dalam 1 minggu. Paling enggak 3-4 bulan baru bisa turun ke dasar tanah. Nah, di saat akar itu nanti menyentuh ke dasar tanah paling bawah, fermentasi pupuk yang baru yang di bawah tadi pas jadi-jadinya ya, pas bagus-bagusnya untuk pupuk yang di bawah tadi. Oke, seperti apa untuk konsep media tanam di dinding ground long yang tinggi 50 cm, karena ini kita nanti intinya kita ambil untuk bahan dasar akar yang terekspos ya. Ada bahan yang belum saya bongkar untuk saya tekuk akarnya. Untuk ketinggian sekian ya, 50 cm, persiapkan media tanam kalau bisa lebih bagus daripada media tanam yang ada di dinding ground di bawah di sini. Untuk penempatan apa saja materialnya sebelum kita lakukan penanaman, untuk ketinggian seperti ini, yang paling bawah di sekian ya, di antara sekian ini full pupuk kandang, kemudian di atasnya kira-kira sekian kasih media tanam. Dari sini nyampe di atas ini kita kasih pecahan genteng,
pecahan genteng kalau bisa dengan lingkar seperti ini, kecil-kecil saja ya, menyesuaikan tergantung lingkar karpetnya seberapa. Kalau seperti ini, lingkar seperti pada contoh ini paling sejempol tangan sekian ya, kecil-kecil full. Nah, setelah itu media tanam lagi, kemudian baru tanaman. Saya akan jelaskan secara detail untuk manfaat pecahan genteng dari sekiannya. Untuk menghambat akar langsung turun ke bawah, terganggu oleh pecahan genteng yang kita tata akan terekspos. Nah, setelah terekspos biasanya akan stuck, sedikit stuck tanaman di atas, tapi untuk akar pasti akan mencari suplai makanan yang bagus. Makanya di bawah sini tadi kita kasih full pupuk, dia akan akar di atas akan lari turun ke bawah. Nah, tentunya dari di bawah pecahan genteng ini tadi, kalau akar turun ke bawah akan lurus ya. Nah, di posisi untuk akar yang lurus tadi nanti kita lakukan tekuk. Nah, kira-kira seperti itu ya. Akan saya tunjukkan untuk teman-teman apa yang pernah saya praktek dengan penempatan pecahan genteng sekian, dan akarnya di sini di atas terekspos ya, seperti apa ya contohnya ya. Fokus ya untuk ke bagian sini ya. Nah, ini kondisi yang di bawahnya akar ini pas dulu belum saya tekuk masih lurus ya. Ini ada genteng ya. Nah, terus dari sini yang turun ke bawah ini lurus posisinya pas saya lakukan pembongkaran. Nah, bisa kita lakukan tekuk menyesuaikan kondisi di atas, selera untuk teman-teman. Sama juga halnya seperti ini juga ya. Nah, seperti ini pas posisi awal saya bongkar, kemudian ini dari sini lurus, terus saya kasih gerak dasar tekuk variatif. Untuk tekuknya selera teman-teman, bebas ya, karena ini yang kita nanti ke depan konsep berekspresi. Oke teman-teman, cukup sekian dulu saya berbagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini tadi sedikit bermanfaat dan menginspirasi. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.